Shalom jemaat Tuhan. Kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Apapun yang diterima saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita boleh persiapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Bawa setiap hatimu di hadapan Tuhan. Hati yang penuh dengan kerinduan. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Berkat yang kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jika sampai saat ini Tuhan Engkau memelihara hidup kami, Engkau menjaga kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Kami mohonkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau pimpin ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu saja dipermuliakan. Mari setiap umat Tuhan persiapkan hatimu. Bila setiap kita boleh menjadi bejana-bejana yang indah, yang siap dibentuk oleh Tuhan. Kita mohonkan pujian. Bagian bejana yang siap dibentuk, demikian hidup kita dibentuk dengan kekuatan Tuhan. Minta urapan Tuhan saat ini. Minta kemuliaan Tuhan turun untuk setiap pribadi-pribadi kita saat ini. Bagaikan bejana siap dibentuk.
kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan. Engkau Allah yang memberikan kami penghiburan. Bahkan Engkau Allah yang akan mengangkat kami setiap kami jatuh. Berikan kekuatan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap umat Tuhan bawa hatimu untuk lebih lagi dekat pada Tuhan. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita boleh dibenangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan kelegaan bagi Tuhan. Kita akan memperoleh kemenangan di saat kita memegang janjinya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita mau bersiapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Dia akan menyatakan mukjizatnya bagi setiap umatnya yang percaya. Terima kasih Tuhan. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman, Ku yakin saat Kau berfirman, dan setiap janji Tuhan. ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Imani setiap janji Tuhan di dalam kehidupan. Tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kita naikkan pujian ini dari awal. Ku yakin saat Kau berfirman Tuhan. Saat Kau berfirman, Kami menangkan Engkau Allah yang bertindak. ku ada. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan
kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kerinduan kami bahwa hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Kerinduan kami bahwa apa yang kami lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami butuh firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Tuhan, tolong hamba-Mu dan Kau menolong setiap anak-anak-Mu, Jemaat GPI Perigi maupun Jemaat GPI Kelor yang mendengarkan firman-Mu, maupun seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah melalui channel GPI Perigi dan Kelor ini Tuhan. Berkati setiap kami, buka hati kami, supaya kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Topanglah setiap kami Tuhan. Tegurlah jika kami bersalah dan belalah hak setiap kami umat-Mu. Ini kami Tuhan, dan biarlah Engkau menolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Sehingga ketika kuasa-Mu bekerja melalui hamba-Mu, maka kuasa firman Tuhan itulah yang akan memampukan hamba, bukan dengan kekuatan hamba ataupun hikmat manusia, tetapi semata-mata karena roh Allah yang ada dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat siang hari ini saya akan membagikan tema bagi setiap kita bahwa hidupku bukan aku lagi. Hidupku bukan aku lagi. Itulah tema kita saat ini, dan mari saya mengajak setiap kita untuk membaca firman Tuhan yang saya ambilkan dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat 20 demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya ulangi saudara, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan saudara-saudara, ya. Sebagai orang percaya kita harus mengerti, kita harus sadar bahwa sebenarnya kalau saudara dan saya hidup sampai hari ini, ya, hidup kita itu bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Allah berdasarkan firman Tuhan yang kita baca baru saja. Baik, kita akan perhatikan pelan-pelan kata demi kata. Ya. Yang pertama, namun aku hidup. Ya. Pastikan bahwa saudara adalah hidup. Ya. Kalau ada teman di kanan kiri bersama-sama dengan saudara, katakan, aku hidup, kamu hidup. Ya. Jadi kita ini hidup saudara. Nah, tandanya bahwa seseorang itu hidup, dia bergerak. Kalau saudara hidup, saudara pasti bergerak. Itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan saudara, secara jasmani, saudara itu pasti bergerak. Nggak bisa diem saudara. Ya. Pasti bergerak. Saudara, kalau saudara itu diem, ya, diem terus, ya, jangan-jangan saudara sudah mati. Ya. Tetapi ketika kita hidup, maka kita bergerak. Ya. Secara rohani ada keaktifan yang kita lakukan. Ya. Sebagai orang yang percaya, ada keaktifan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Keaktifan kita tentunya kita beribadah kepada Tuhan. Memiliki saat-saat pribadi dengan Tuhan. Ada aktivitas di sana kita dengan Tuhan. Kalau saudara hidup dan tidak ada aktivitas saudara di dalam Tuhan, ya, secara rohani berarti saudara sudah mati. Tetapi kita adalah orang-orang yang hidup. Jadi pastikan dalam hidup kita, kita memiliki keaktifan dalam Tuhan. Dalam ibadahmu dengan Tuhan. Hubungan pribadimu dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita hidup, kita itu bernapas. Ya. Orang yang bernapas adalah orang yang hidup, yang membutuhkan oksigen, saudara-saudara, sebagai manusia.
Nah, secara rohani, ya, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Jadi dalam kehidupan kita setiap saat kita berdoa, apapun yang kita lakukan kita berdoa. Kita bisa berdoa dengan kita bekerja. Kita bisa berdoa ketika kita mencuci dan memasak buat ibu-ibu. Kita bisa berdoa ketika kita sedang dalam perjalanan. Ya, sedang menyetir, sedang mengendarai motor, saudara bisa berdoa. Karena doa itu bisa kita lakukan setiap saat. Ya. Karena orang Kristen itu nafas hidupnya adalah doa. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Jadi apa-apa doa, dimanapun kita berada doa. Tetapi berapa sering kita lupa kalau sesungguhnya kita harus berdoa setiap saat. Ya. Kemudian orang yang hidup itu membutuhkan makanan. Ya. Makanan saudara itu tidak hanya roti saja. Ya. Tapi ketika Yesus dicobai di padang gurun, Yesus berkata kepada iblis, ya, makananku bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya saudara, kalau saudara hidup saat ini, saudara memerlukan makanan rohani yaitu firman Tuhan, firman Allah. Karena itu pastikan dalam kehidupanmu, ya, setiap hari engkau makan makanan rohani untuk, ya, mendewasakan imanmu, untuk membuat kerohanianmu semakin besar, imanmu semakin dewasa dengan makanan rohani yaitu firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang kita ucapkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan yang kita baca itu berisi janji baik untuk kehidupan saat ini maupun kehidupan nanti di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Pastikan dalam hidupmu, ketika engkau hidup, engkau mendapatkan makanan rohani yang benar, makanan rohani yang sesuai dengan pertumbuhan imanmu, saudara-saudara. Kalau saudara adalah orang-orang yang dewasa dalam Tuhan, makananmu bukanlah lagi susu, tetapi makanan-makanan yang keras, saudara. Ketika engkau menerima pengajaran-pengajaran yang keras, didikan-didikan Tuhan yang keras, saudaraku, saudara enggak boleh kendor, saudara tetap semangat, ya. Karena makanan rohani saudara itu sesuai dengan pertumbuhan dan kedewasaan saudara. Jadi pastikan ketika engkau hidup, kau membutuhkan makanan rohani yaitu firman Tuhan. Dan ketika engkau hidup, saudaraku, ya, maka kita itu bertumbuh dan berkembang biak, saudara-saudara. Bertambah banyak, saudara-saudara. Itu artinya apa? Kita menghasilkan buah kita yang diketahui oleh banyak orang. Ya, yaitu buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Supaya setiap orang bisa melihat karakter kita, perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita di surga, saudara. Jadi itulah buah yang kita hasilkan, pertumbuhan yang kita hasilkan di hadapan Tuhan secara rohani. Dan tentunya kita akan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Keluarga saudara yang belum percaya kepada Tuhan, rekan-rekan yang belum percaya kepada Tuhan, anak, menantu, cucu, siapapun di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, maka kita bertambah banyak. Kita membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara hidup? Apa saudara sudah mati? Tetapi ketika saudara hidup, pastikan bahwa saudara aktif dalam Tuhan, hidup dalam doa, suka mendengarkan firman Tuhan, ya. Kemudian menghasilkan buah dan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau enggak, dipertanyakan apakah saudara hidup saat ini. Yang kedua, saudaraku, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang kedua, saudaraku, yang kedua adalah Kristus hidup di dalam kita. Kenapa itu bisa terjadi, Kristus hidup di dalam kita? Ya, karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Di dalam 1 Petrus ayat yang ke-18 dan 19, demikian firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas.
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya apa, saudaraku? Hidup kita itu sudah ditebus oleh Tuhan. Karena Yesus menggantikan kematian kita di atas kayu salib. Kita itu dulunya adalah budak, saudara. Saudara tahu budak? Ya, kalau di film-film, ya, di sinetron, mungkin Amerika Latin atau Afrika, seorang budak itu adalah seseorang yang tidak punya hak, tetapi yang ada hanyalah kewajiban. Dia dilahirkan sebagai seorang budak, dia harus nurut apapun kata tuannya. Ya. Dan ketika budak itu dirasa tuannya tidak berguna, biasanya dia akan dijual di pasar, dilelang di pasar. Siapapun yang membeli, ya, dengan harga yang sesuai, maka dia dibeli dari pasar budak itu. Dan ketika dia dibeli oleh tuannya yang baru, maka terserah tuannya mau diapakan itu budak. Ya, karena dia telah dibeli dan harganya telah lunas. Dulu kita memang budak dosa, saudara. Tetapi Tuhan telah menebus kita. Sehingga kita hidup dalam kemenangan dalam Tuhan. Kita dibenarkan dengan tetesan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Makanya setiap minggu, setiap sebulan sekali dalam minggu pertama, saudara, kita mengadakan perjamuan kudus. Untuk mengenang akan penebusan Yesus di atas kayu salib bagi kita semua, saudara. Jadi hidup kita itu bukanlah milik kita lagi. Tetapi karena Yesus telah membayar dengan darahnya. Bukan sesuatu yang fana. Bukan dengan emas dan perak. Tetapi sesuatu yang sangat luar biasa. Yaitu dirinya sendiri. Darahnya sendiri. Tercurah di atas kayu salib buat saudara dan saya. Karena kasihnya kepada kita. Dia tidak merelakan nyawanya. Untuk menebus kita, untuk membayar kita, saudara. Sehingga kita bukan lagi milik kita sendiri. Tetapi kita adalah milik Kristus. Jadi sekarang kalau saudara hanya hidup untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, untuk kesenanganmu, untuk cita-citamu, saudaraku, salah besar. Ya. Karena hidupmu bukan lagi milikmu sendiri. Tetapi hidupmu adalah milik Kristus. Hidup kita adalah milik Kristus. Karena kita sudah dibayar di atas kayu salib. Sehingga kita menjadi miliknya, saudara-saudara. Bersyukurlah kita, saudaraku. Kita dibenarkan oleh Kristus. Kita diselamatkan oleh Kristus. Yang menjadikan kita semua adalah anak-anak Allah. Tapi yang perlu kita ingat. Bahwa sekarang Kristus yang hidup di dalam kita. Karena kita sudah dibeli dengan darahnya yang sangat luar biasa itu, saudaraku. Kita kembali ke Galatia tadi, saudara. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Ya, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Artinya yang ketiga adalah kita masih hidup di dalam daging. Kita sudah dibeli oleh Kristus, hidup kita bukan lagi milik kita tetapi milik Kristus. Tetapi kenyataannya yang terjadi di dunia ini, hidup kita masih ada di dalam daging. Itu artinya apa? Kelemahan daging ada pada kita. Seperti kata Paulus, ya, di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 25. Roma pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan 25, demikian firman Tuhan. Roma 7 ayat 21 sampai dengan 25. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, ketika kita masih ada di dunia, kita hidup di dalam daging, saudara-saudara.
Ada banyak kelemahan daging ini. Ya. Kelemahan daging ini adalah keinginan mata, saudaraku. Ya, keinginan daging kita. Keangkuhan hidup, itulah yang dikejar oleh manusia. Ya, keinginan hati kita, ego kita, kesombongan kita, saudara. Sehingga kita mengejar sesuatu yang hanya bersifat duniawi. Kita ingin dipuji oleh orang ketika kita berhasil, kita mendapatkan jabatan, kita memiliki uang banyak, kita memiliki segalanya, saudara. Tetapi itu semua adalah keinginan dunia, saudara. Karena kita masih hidup di dalam daging, saudara. Tetapi yang harus kita perjuangkan saat ini adalah bagaimana kita menyalibkan kedagingan kita. Sebab ketika kita ingin mengikut Yesus, maka kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib. Itu artinya kita harus melawan kedagingan kita, saudara-saudara. Melawan semua keinginan yang sifatnya dunia, yang terkadang menipu kita, menjauhkan anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, ingat itu. Jangan sampai kita terseret oleh keinginan daging kita. Saudara-saudaraku, roh itu memang penurut tetapi daging lemah. Jangan sampai saudara dikuasai oleh daging. Tetapi biarlah hidup kita dikuasai oleh roh Allah yang hidup di dalam kita. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kita. Maka bukan kita lagi yang berkuasa, tetapi Kristus, kata Paulus. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara tidak akan bisa mengalahkan hal-hal yang bersifat dunia tanpa Kristus di dalam kita. Tidak akan pernah bisa. Ya. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, saudara, secara kedagingan kita pasti akan ingat itu. Walaupun dia sudah berbuat baik kepada kita 1000 kali, tetapi ketika ada satu kesalahan kecil yang dia buat, kita akan ingat itu, saudara. Karena itu adalah kedagingan kita. Bagaimana kita bisa mengampuni dan melupakan hanya Kristus, saudaraku. Bukan dengan kekuatan saudara sendiri. Bukan dengan kemampuan manusia saudara, tetapi karena Yesus Kristus yang tinggal di dalam hidup saudara. Karena itu saudara yang masih kecewa, saudara yang masih sakit hati, saudara yang masih memiliki balas dendam, iri hati. Ya. Perhatikan saudara, bukan dengan kekuatan saudara-saudara bisa mengampuni saudaramu. Engkau bisa mengampuni kakakmu, engkau bisa mengampuni suamimu yang berbuat salah. Ya. Istrimu, saudara. Hari-hari ini kan iblis begitu gencar untuk mencederai anak-anak Tuhan melalui keluarga-keluarga yang broken heart. Ada perpecahan dalam keluarga, ada perselisihan antara saudara dengan saudara. Ya. Tuhan memberikan ketertarikan kepada pria lain, wanita lain bagi yang berumah tangga. Ya. Tuhan memberikan isu-isu yang tidak sedap yang kita dengar dari tetangga, dari orang lain tentang orang tua kita, mertua kita, anak kita dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Saudara, saatnya untuk mengampuni dan melupakan. Bukan karena kekuatan saudara, tetapi karena Yesus. Sehingga apapun kejelekan keluarga kita, apapun kejelekan suami, istri, anak, menantu, orang tua dan sebagainya. Teman-teman kita di kantor, bahkan teman-teman di pelayanan. Ya. Hamba-hamba Tuhan mungkin bisa mengecewakan, saya juga bisa mengecewakan saudara. Perhatikan, hanya dengan kekuatan daripada Tuhan. Hanya oleh karena Yesus Kristus sendiri. Yang tinggal hidup dalam kita, yang ada di dalam kita. Maka kita bisa mengampuni dan melupakan. Sehingga ketika saudara bertemu dengan orang-orang yang mengecewakan saudara, saudara akan tetap bisa senyum. Senyum dari luar dan juga senyum dari dalam hati saudara. Karena siapa? Karena Kristus yang tinggal di dalam diri saudara. Jadi memang kita masih dalam daging, tetapi ketika Kristus tinggal di dalam kita, maka kita akan bisa mengalahkan kedagingan kita. Dan yang terakhir saudara, kita kembali dalam Galatia pasal yang ke-20.
Namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan yang keempat adalah kita hidup dalam iman kita. Di tengah persaingan dunia yang begitu berat hari-hari ini, di tengah badai COVID-19 yang menimpa Indonesia dan seluruh belahan dunia saat ini, di tengah keterpurukan ekonomi karena dampak pandemi ini dan berbagai situasi yang ada di sekitar kita, maka hiduplah dalam iman apapun yang terjadi. Sakit penyakitkah, masalah keuangankah, masalah keluarga, masalah di dalam sekolah, kuliah, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam pertemanan, dalam pelayanan, apapun juga saudaraku, hiduplah dalam iman. Ketika saudara hidup dalam iman, artinya saudara melihat Yesus, sehingga saudara akan bisa mengalahkan dunia, mengalahkan tantangan yang ada di dalam dunia. Kalau kita tadi menghadapi tantangan daging yang begitu berat, ketika kita hidup dalam iman, maka firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu, apa saudaraku? Tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah, sebab semua yang lahir dari Allah, apa saudaraku? Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ketika saudara percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka saudara memiliki iman. Dan iman saudara yang menyebabkan saudara menang menghadapi dunia, menang menghadapi permasalahan saudara, menang terhadap persoalan dan sakit penyakit saudara, menang terhadap orang-orang yang mengecewakan hati saudara. Ya, siapakah itu? Iman kita, saudara. Jadi, bagaimana kita bisa berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi? Ada 4 hal, saudaraku. Kita hidup dalam Tuhan, ya. Kemudian Kristus hidup di dalam kita. Kemudian kita yang hidup dalam dunia, ya, itu hidup dalam daging, tapi Yesus yang memampukan kita mengalahkan semuanya. Dan yang terakhir adalah hidup dalam iman kita. Bila kita menjadi orang-orang yang berkemenangan dan hidup kita dipersiapkan untuk masuk dalam kekekalan, ketika kita bisa berkata dalam diri kita, hidupku bukan aku lagi. Ya. Siapakah kita, saudaraku? Kalau tanpa Tuhan yang menyertai kita. Perhatikan saudara-saudara, kalau Tuhan yang menyertai kita, maka Tuhan itu mengasihi kita. Ya. Dan hidupku yang kuhidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalau Tuhan saja yang mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita, maka sebagai balasannya, maka kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah hidupku. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Baik saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mungkin bisa disiapkan, kalau ada roti dan anggur. Kalau tidak ada, saudara bisa mencari pengganti roti dan bisa mencari pengganti untuk anggur. Ya, ya. Kalau sudah disiapkan, mari kita siapkan, saudara-saudara. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri dan kita angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kita di hadapan Tuhan. Dengarlah pertanyaan yang saya sampaikan. Dan apabila saudara percaya dengan yakin
Saudara jawab dengan amin, dengan suara yang jelas dan keras di hadapan Tuhan. Bukankah roti yang ada di tangan kita yang telah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan rasa syukur mengingat pengorbanan Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi dan dengarkan pertanyaan yang kedua. Apabila saudara percaya, jawablah dengan amin, dengan jelas, dengan keras di hadapan Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengingat kasih dan pengorbanannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu yang luar biasa itu menjadikan Tuhan, kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan. Seringkali kami menyanyiakan hidup kami ketika kami hidup menurut jalan-jalan kami sendiri. Ketika kami hidup menurut langkah-langkah kami sendiri yang menurut kami anggap baik. Kami menuruti kata hati kami menuruti keinginan kami mengikuti pemikiran kami. Tetapi kami lupa untuk hidup di dalam Engkau yang telah memiliki kami Tuhan. Yang telah menebus kami di atas kayu salib. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang Kau curahkan di atas kayu salib melalui darah-Mu yang tercurah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengambil hidup kami. Engkau mengeluarkan kami dari lumpur dosa. Engkau telah menebus kami dari budak dosa yang begitu mengikat kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patut dan layak untuk dihukum, tetapi kuasa darah-Mu yang memampukan kami, yang membenarkan kami, yang membebaskan setiap kami, sehingga kami tidak turut dihukum, tetapi kami berpindah ke dalam hidup. Dan hidup kami adalah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan ajari setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami menyadari bahwa hidup kami yang kami miliki saat ini adalah hidup untuk Engkau dan bukan untuk kemauan diri kami sendiri. Ambil semua keinginan kami yang hanya tertuju kepada dunia dan gantikan dengan keinginan yang berasal daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk kami lakukan. Tetapi ketika Kristus ada di dalam kami, maka Engkau saja yang sanggup untuk menolong kami. Tuhan, ambil semua kedagingan kami dan gantikan dengan Roh Allah yang hidup yang ada di dalam hidup kami. Tolong anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap kali kami mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Setiap kali kami mengingat akan tubuh dan darah Kristus di atas kayu salib. Ajari kami
untuk mengingat bahwa hidup kami yang kami hidupi sekarang ini bukan lagi untuk diri kami. Karena itu Tuhan, bangkitkan kami, ampuni kami, sehingga pengampunan-Mu yang luar biasa itulah yang akan memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam kami. Kami mengalahkan segala kedagingan kami. Dan biarlah kami hidup di dalam iman kami. Sebab iman yang kami miliki itulah yang akan menyanggupkan kami untuk mengatasi semua masalah yang terjadi di dalam hidup kami. Dan menerima siapapun orang yang ada di sekitar kami, sekalipun mereka memusuhi kami, sekalipun mereka membenci kami, mengatakan hal yang tidak baik terhadap kami, kami sanggup Tuhan untuk mengampuni dan melupakan karena Kristus hidup di dalam kami. Iman di dalam Tuhan itulah yang menyanggupkan kami menjadi pemenang yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu, untuk mengingatkan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita masih bangkit berdiri saudara-saudara. Saat ini kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa ia telah naik surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat yang telah mati dan mengangkat semua umat yang masih hidup lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang yang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Baik, kita ucapkan visi gereja kita. Seluruh keluarga besar GBI Perigi dan Kelor menjadi warga kerajaan Allah yang siap masuk dalam kekekalan. Haleluya. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara.
Saudara-saudara, saya memberikan pengumuman sesuai dengan anjuran pemerintah yang memberlakukan pembatasan mikro secara nasional, saudara. Jadi diharapkan kita semua mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, ya, memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan, saudara, ya, dan juga mengurangi aktivitas saudara untuk keluar. Kalau saudara merasa tidak perlu untuk keluar, jangan keluar, ya. Jangan suka ke mall mumpung bekerja dari rumah, work from home, ya, yang diberlakukan, ya. Saudara tetap tinggal, patuhi protokol, tinggal di rumah karena COVID-19 dan varian-variannya saat ini sangat luar biasa. Tetapi kita anak Tuhan, kita harus taati anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah, ya, enggak kemana-mana kecuali hal-hal yang sangat perlu, saudara, ya. Misalkan pergi ke pasar untuk mencari kebutuhan, itu kan memang perlu. Tapi kalau hanya untuk ngobrol dengan teman, untuk main, untuk melakukan aktivitas olahraga yang bareng-bareng, jangan, saudaraku, ya. Ya, demikian supaya kita bisa menghindari atau meminimalisir setiap kita bisa terpapar COVID. Dan mengikuti anjuran pemerintah, maka untuk beberapa waktu ke depan kita akan tetap ibadah secara online. Jadi minggu depan kita terus ibadah online, kita menghindari ibadah tatap muka, dan kita berdoa, saudara, bagi saudara-saudara yang saudaranya, keluarganya terpapar COVID-19, dan juga mungkin ada anggota gereja yang terpapar COVID, mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang bekerja. Kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, saya percaya Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada setiap kita. Saudara tidak usah khawatir, saudara tidak usah cemas, tidak takut, pasti Tuhan akan menyertai hidup kita. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Mari kita terus giat dalam doa-doa kita supaya Tuhan sendiri yang akan terus melawat hidup kita dan menolong seluruh keluarga hidup kita, pelayanan kita. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita pujikan pujian mengatakan, bukan dengan barang fana, ku telah mati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bukan dengan barang fana, Kau telah menebus hidup kami. Demikian juga Tuhan, Kau telah membela dan menyelamatkan hidup kami, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar hidupku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah
Tuhan untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kelawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh lakukan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan Engkau Allah yang selalu menolong kami, memberkati hidup kami, supaya hidup kami yang kami miliki sekarang bukan kepunyaan kami lagi, tetapi hidup yang kami hidupi dalam daging sekarang ini adalah hidup untuk Kristus dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Engkau mengajari setiap kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, bahwa hidup kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu. Berikan kami kekuatan hari-hari ini di tengah wabah COVID-19 yang semakin kami rasakan bertambah jumlahnya di negeri kami. Biarlah Engkau menolong, Engkau memberkati kami supaya kami tetap sehat, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah kekuatan daripada Tuhan akan terus menyertai kami, memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, memberkati setiap kami yang memiliki pergumulan, memberkati setiap kami yang berada dalam sakit penyakit. Kami percaya kuasa-Mu yang menyembuhkan, memberkati setiap kami yang tengah berjuang dalam usaha dan pekerjaan kami. Biarlah kuasa-Mu menolong setiap kami. Dan akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini dengan membawa berkat yang Kau berikan kepada setiap kami. Saudara, arahkan hatimu pada Tuhan. Terima berkat yang baru daripada Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada, baik di desa maupun di kota. Diberkatilah langkah kakimu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah sekolah dan kuliahmu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah apapun juga yang kau kerjakan. Karena damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya.